Sekali lagi kita berwacana firman. Selamat kembali. Apa kabar Pastor Ferinley? Kabar baik. Wah, bagus. Semana? Saudara Jeff? Baik. Saya sehat. Oke, mantap. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik ini, ya. Satu topik yang, kalau saya mau sebut ini memang sangat famous ini. Ini topik ataupun ini, nanti saya akan sebut. Ya, jadi kita akan mulakan dengan pembacaan dalam Mazmur 107 ayat 1. Tetapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dahulu. Boleh saya minta Saudara Jeff untuk pimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami memohon Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, seiring kami melakukan perbincangan ini ya Bapa. Dipimpinlah kami dan diberkatilah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ya, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Mazmur 107 ayat 1, ya kita berwacana firman ini, mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasihnya yang kekal selama-lamanya. Wah. Bila saya membaca ini, saya betul-betul berpikir pasal kasih Tuhan yang begitu besar dan juga kebaikan Tuhan yang kekal, ya. Biasanya kalau company ini, satu company yang besar, derang akan ada yang kita panggil slogan. Ya. Contohnya slogan satu company ini kan, oke, kita ambil Apple punya company. Kamu tahu apa slogan dia? Dia punya slogan Think Different. Ya. Wow. Macam mana pula dengan Nike, Dr. Jiran? Saya pun tidak tahu kalau Nike. Nike. Saya pun baru tahu sih gitu. Nike dia bilang just do it, dia bilang. Oh ya kan. Ya. Mulai itu. Just do it, dia bilang. Jadi semua ini slogan yang ada ini di satu company ini adalah macam darang punya satu identity darang lah. Identity dalam masa yang sama. Kalau kita pikir tentang slogan itu adalah satu yang kalau saya boleh katakan satu catchy phrase ataupun satu tagline yang catchy lah untuk itu company. Bukan saja untuk kasih identify mana company, Think Different, Apple, ya, ataupun just do it, tapi satu tagline yang menarik. Ya. So, dalam gereja kita sekarang pun kita ada satu slogan kan? I will go. Oh, I will go memang kita punya slogan yang selalu kita gunakan, terutama youth. Tapi hari ini saya mau bawa kita dalam satu perbincangan yang sedikit berbeza lah, ya, yaitu tentang slogan God is good All the time. and all the time God is good. Iya. Ini adalah satu kebiasaan kita lah nih kalau di gereja. Sebelum mula pimpin pujian, semasa memimpin acara, waktu mula berkhotbah, selepas habis khotbah, ini selalu digunakan. Ya? Selalu digunakan. Menjadi satu cabaran lah kalau bagi saya secara personal pribadi. Macam mana ini ya? Ini kita punya slogan God is good all the time and all the time God is good ini. Bagi kamu lah, adakah ini God is good all the time and all the time God is good ini adalah sesuatu yang pada sekarang ini masih lagi difahami secara mendalam oleh kita punya masyarakat, kita punya anggota, ataupun di sebaliknya. Sejauh mana kebenaran ini? Apa pendapat sahabat-sahabat sekalian? Kalau kita tengok di Alkitab, sememangnya scripture mengatakan Tuhan itu baik. Saya ambil satu dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. The Lord is good.
Tuhan itu baik. Iya, Dia katakan, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, ayat ini sendiri, dan saya ada banyak juga ayat mengenai ataupun yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Cuma saya tertarik apabila pertanyaan ini diajukan sejauh mana kita memahami sejauh mana baik Tuhan itu. Saya terpikir, apakah kita mengucapkan slogan God is good ketika kita merasa diberkati sahaja, ataupun bila kita merasa kesusahan dalam hidup, kita sudah melupakan itu slogan. Iya, betul. Apakah slogan itu hanya diucapkan, diutarakan apabila kita merasa senang? Seringkali kita mendengar seperti mana yang teman Ekswati katakan tadi, sebelum berkhotbah di dalam gereja, puji-pujian, kita selalu melakukan slogan God is good, God is good. Dan sudah tentu pada waktu itu mungkin kita merasa damai sukacita karena berkumpul di gereja. Tetapi persoalan yang tiba-tiba timbul yang saya rasa menarik juga, apakah kita masih lagi mengatakan God is good bila kita dalam cabaran hidup? Dan seingat saya, adalah lebih baik slogan ini kita ucapkan apabila kita memahami karakter Tuhan itu sendiri. Dan saya melihat di dalam Alkitab, karakter Tuhan itu ataupun dalam pemahaman manusia kita, kalau kita katakan good itu sesuatu itu yang baik, maksudnya dia opposite daripada yang jahat. Tetapi bagi kita sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan dan mengenali karakter Tuhan, dia lebih daripada opposite yang jahat. Dia lebih daripada itu. Karena kita melihat bagaimana Tuhan sangat-sangat memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Dan saya ingat saya tidak hanya senang kita ucapkan God is good. Kita juga mungkin perlu ucapkan God is good di dalam waktu kesukaran kita. Betul. Sendiri Alkitab mengatakan bersukacitalah dalam segala cabaran yang kita alami. Dan itu salah satu cara kita mengucap mungkin God is good all time. Kenapa dalam kesusahan pun mengucap slogan seperti itu? Karena kita ada pengharapan, yaitu Yesus. Terima kasih Pastor Ferinley. Satu perspektif yang baik itu, ya. Kalau kita mengucapkan God is good all the time itu, dalam masa yang sama kita perlu memahami karakter Tuhan itu. Dan apabila kita mengucapkan God is good, bukan saja itu adalah opposite kepada jahat, tetapi melebihi daripada itu. Sebab karakter Tuhan itu kan, kebaikan Tuhan itu melebihi daripada apa yang kita katakan pada hari ini, kontras kepada itu. Tapi kuatlah Tuhan ini kan. Saya melihat juga satu isu ini. Kadang-kadang kalau sering dikatakan, sudah sering diucapkan dan sering dilafazkan, God is good all the time, God is good. Kadang-kadang dia punya essence itu macam pandai hilang. Sepertinya kurang penghayatan sudah akan sesuatu yang sering disebutkan itu. Kenapa God is good all the time? Mungkin ramai yang tidak memberi perhatian yang banyak akan hal itu. Kenapa God is good all the time? Adakah good itu perbuatannya ataupun good itu karakternya? Kita tidak tahu kadang-kadang. Tapi kita cuma tahu mau ucap, mau lafaz. Dan apabila ada masalah menimpa macam yang sahabat-sahabat sudah kongsikan tadi, macam Pastor Pirelli cakap, kalau tiba-tiba datang kesusahan, masih ada keinginan kah untuk mengucapkan God is good? Mungkin susah mengucapkan God is good, sebab kita tidak tahu yang good itu apa. Perbuatan Tuhan atau karakter Tuhan, mana satu. Jadi mungkin kita perlu hayatinya lah. Saya bayangkan lah apa yang pernah kita alami. One of the penggunaan God is good all the time God is good itu kan seperti yang kamu sebut tadi. Tetapi in many ways itu quite engaging lah, sebab kalau kamu sebut tuh God is good, dan seakan-akan hampir semua Kristen mengetahui itu, dan setiap kali kamu sebut God is good, immediately kamu ada itu urge untuk mengatakan all the time, kan kamu buat itu dalam gereja. And so it's a way to engage the congregation untuk saya tahu kamu
kamu mendengar saya, God is good all the time. And all the time God is good. Lepas itu baru kita teruskan kita punya ucapan, lepas itu baru kita teruskan apa yang perlu dilakukan sebagai pemimpin di hadapan gereja ataupun apapun yang kita lakukan. Dan dengan itu, saya pikir kalau kita menggunakan itu dengan seperti yang kamu katakan mempunyai satu pengertian, pengertian dia di sana. Dan kalau digunakan dalam konteks gereja dan bersama-sama kan, kita berpikir di dalam konteks worship bersama, ibadah bersama dan sebagainya. Coba pikir apa yang disebut di dalam Yohanes 4 itu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, saya pikir yang roh itu kita God is good, semua pun ada hati, ada biasa mengatakan all the time, but mengenai kebenaran itu, di mana? Apakah pengertian kita mengenai kebenaran God is good bila kita engage itu kan? Adakah that is part of kita punya konotasi bila kita sebut God is good di sana? Because whether we like it or not, selepas kita turun daripada sana kan, you know, if God is really good, it does not matter apa yang orang criticize kamu, you are still smiling and praising God. You know, that kind of attitude. Wah, ya. Wih, sekarang saya nampak macam lebih luas sudah saya punya perspektif mengenai ini. Ya, sangat saya setuju itu, Dr. Gerard. Apabila kalau kita mengatakan itu, kita juga boleh gunakan itu sebagai satu untuk catch attention, untuk drag attention daripada orang yang di hadapan kita, ya jemaat gereja, ya, ataupun apabila kita berada di satu event yang religious punya event, kita katakan itu boleh membawa satu respon yang besar daripada orang ramai. Maksudnya ini God is good all the time ini satu slogan yang global juga. Sebab apabila kita cakap di mana-mana pun orang Kristen, mereka akan tahu tentang itu. Mereka akan tahu tentang itu. Tetapi apabila di saat kita punya perbincangan tadi, saya terfikir pula, ya, memandangkan kita ini biasanya sebagai umat gereja kita biasa menggunakan itu, nampaknya itu adalah satu respon natural sudah, satu tindak balas. Respon natural kan, God is good all the time. Wah, ada spirit dia macam spirit dia kan. Tapi ya, tapi kebenaran dia macam mana ini kebenaran dia? Jadi satu soalan yang baik lagi, adakah sesuatu yang sangat serius kalau seseorang itu hanya dia respon kepada slogan itu, ya? Respon kepada slogan itu, tetapi tidak memahaminya, ya, tidak memahami. Contohnya satu respon tindak balas saja, satu respon cepat. God is good all the time, God is good. Mungkin karena slogan ini sudah menjadi satu slogan yang global, semua orang sudah pernah mendengar, dan slogan ini juga macam yang Dr. Gerard katakan tadi, dia menarik, dia engage dengan audience, cara yang saya rasa cepat untuk engage dengan audience. Saya rasa untuk slogan ini, saya pikir lebih baik bukan hanya setakat slogan semata-mata. Saya melihat bahwa the goodness of God is not equivalent to any earthly description yang sangat kita tidak boleh kasih describe the goodness of God dengan apa yang kita faham secara duniawi. Saya juga melihat kebaikan Tuhan ini ada dua yang saya nampak. Satu, apa yang dia lakukan kepada seseorang itu, yang memberikan kesan kepada dia. Dan yang kedua, itu adalah sifat Tuhan sendiri. The goodness of God itu adalah sifat dia sendiri. Satu daripada banyak sifat dia. Dia ada banyak sifat dan goodness itu adalah salah satunya. So, yang menarik sini apabila seseorang itu sudah ada experience merasakan kebaikan yang Tuhan
lakukan di dalam kehidupan dia. Dan seingat saya dan saya rasa dan saya sangat yakin the goodness of God itu yang sudah memberikan yang kita dapat daripada experience kita bukanlah bersifat hari itu hanya pada waktu itu saat itu sahaja, tetapi dia adalah satu sifat yang kekal. Dia boleh bertumbuh dan dia boleh memberikan efek kepada orang lain. Dia bukan hanya setakat kau merespon itu slogan God is good, kau dengar dia cakap begitu all the time God is good. Bukan hanya seperti itu, bukan hanya suara yang kuat, tetapi adalah lebih baik bila slogan itu bila diucapkan karena kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya rasa dengan cara itu barulah kita dapat melihat how good is God. Kalau macam itu, lain kali Pastor Ferinli kalau ada orang tolong saya akan teriak God is good. Contoh kalau dia bawa saya naik motor kan, dia kasih tumpang saya. Tapi saya punya poin di sini adalah kalau seseorang itu berbuat baik sama saya sentiasa akan cakap thank you. Kamu adalah seorang yang baik. Begitu. Tetapi selepas itu saya tidak tahu apa lagi yang dia akan buat. Ya, tetapi daripada poin Pastor Ferinli tadi sangat menarik bahwa tidak ada earthly description yang boleh kasih describe Tuhan itu sendiri secara total dia. Ya. Sebab God is beyond our comprehension. Yes. Dan Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu adalah sesuatu yang bukan yang hari ini sahaja, hari ini kau rasa bahagia, tetapi kebaikan Tuhan adalah hari-hari Dia baik, hari-hari Dia baik, tidak pernah berubah. Pastor dulu lah. Iya, saya sebut singkat nanti kau. Sabar. Sebab berjalan. Jangan berebut. Ya, Pastor. Tadi ayat yang kamu sentuh tadi dalam Mazmur 107 ayat 1 kan? Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahawasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin berlainan kita punya versi di sini, tetapi yang menarik di sini dia katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perkataan bersyukur itu sebenarnya itu sebahagian daripada kita punya attitude ataupun respon akan kebaikan Tuhan dan apa yang keluar daripada hati kita, sukacita dan sebagainya kan. Perkataan baik di sini sebab Ia baik. Kalau kamu lihat di dalam tata bahasa Ibrani di sana, dia boleh mengatakan sama ada Tuhan itu baik, ataupun perbuatan bersyukur itu baik. Mana satu. Jadi saya katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa yang baik. Adakah Tuhan yang baik ataupun bersyukur itu yang baik. Sebab kedua-duanya sebenarnya tata bahasa itu betul. Ya. Tapi kalau kita lihat baris seterusnya, kita memahami sepenuhnya, saya pikir bahwa yang dimaksudkan baik di sini adalah Tuhan. Tapi pada masa yang sama, saya pikir perbuatan bersyukur itu juga adalah baik. Jadi bila katakan God is good, all the time God is good. Itu adalah satu perbuatan yang baik. Tetapi jadi mungkin di sinilah kita kasih qualify dia. Kenapa dia baik untuk dilakukan dan bukan setakat slogan sahaja. Kita lihat di sini bahawasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seakan-akan baiknya Tuhan itu adalah disebabkan ataupun ada connectionnya dengan selama-lamanya kasih setianya. So dia tidak dipengaruhi seperti Pastor Ferinli katakan apa kita punya penilaian duniawi ataupun definisi duniawi, tetapi Tuhan itu baik regardless. Jadi kalau kita lihat selama-lamanya kasih setia Tuhan itu yang membuatkan dia baik. Kalau berdasarkan ayat inilah. Dan kalau kamu lihat selanjutnya dalam Mazmur 107 ini, berulang kali ada 4 cycle dia di sana. Yang kalau kamu lihat di sini, ada 4 peristiwa di mana Tuhan menyelamatkan mereka daripada musibah, kemalangan dan sebagainya. Dan di hujung itu, apabila Tuhan menyelamatkan mereka, ini yang kita panggil apa yang Tuhan lakukanlah. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, dalam hal-hal yang lain, dia bukan saja mengucap syukur daripada
mulutnya, tetapi ya ada yang dia sebut di sini mengenai let them, ayat 22 ya. Ayat 22 daripada ayat 21-22 lah. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ini sebenarnya berulang-ulang nih di sini. Dalam ayat 107, chapter 107 ayat 22 mengatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada tindakan dia, bukan setakat Slogan. Ya, Menyahut. bukan setakat sahutan, tetapi ada respon yang konkret. Dibilang kita katakan God is good all the time. Yes, God all the time. Masuklah pocket, berikan secara generous, something like that, you know. Wah. Ya, macam mana itu sahabat saya Pastor Jepinus? Ya, saya melihat daripada penerangan Pastor Gerard tadi, saya melihat ada keperluan untuk kita menghayati sebenarnya slogan God is good all the time God is good. Bukannya slogan ini sebagai cara kita untuk mendapatkan perhatian saja daripada anggota gereja. Kalau lah kita pemimpin gereja, saya mesti ucap God is good all the time ini supaya ada orang bagi perhatian. Tidak. Ini slogan bukan untuk sekadar mau memeriahkan suasana, bukan sekadar mau engage, tetapi ini slogan adalah satu bentuk kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab itulah kita boleh baca di dalam Mazmur 107 ayat 1 ini dia bilang, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita memuji Tuhan itu baik. Sebagai salah satu langkah juga secara tidak langsung kita bersyukur di atas kebaikan Tuhan itu. Jadi ada connection di sana di antara menyahut slogan ini, melafazkan slogan ini, dengan melafazkan juga rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab karakter Tuhan itu yang tidak pernah berubah-ubah. Dia kekal. Kalaulah Tuhan itu sikit saja silap kita, dia terus tidak mau terima kita, dia terus berhenti untuk mengasihi. Macam mana lagi kita, apa yang akan jadi? Disebabkan Tuhan tidak berubahlah, disebabkan kasih Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya lah, kita mengucapkan God is good all the time. Sebab Dia tidak pernah berubah. Dan kalau kita baca di ayat yang kedua, pasal yang sama dia bilang, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Biarlah yang ditebus oleh Tuhan, dia bilang. Maksudnya di sini mereka yang memahami penghayatan tersebut. Slogan ini diucapkan bagi mereka yang memahami akan kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Slogan ini diucapkan sebagai tanda kita memahami karakter Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Bukannya slogan ini kita cuma cakap tanpa ada penghayatan langsung ketika kita berada di dalam gereja. Ya, terima kasih. Pendapat yang sangat bernas ini. Ya. Jadi regardless of anything, apa saja kita cakap, apa saja kita buat, apa saja yang berlaku, Tuhan itu tetap sama. Dan Tuhan itu tetap baik. Wow. Tadi kau punya soalan kau bilang ada menyebut mengenai serius kayak ini. Kalau kita sebut dia, cakap dia, ucapkan dia, kalau kita tidak memahami dia, something begitulah itu kan. Jadi soalan serius kayak itu. Ya, jadi daripada apa yang sudah kamu share tadi, kongsikan, saya rasa sangat serius nih perkara ini kalau kita tidak paham. Rasa serius. Ya, seolah-olah kita macam mengatakan sesuatu tanpa kita melakukan sesuatu, ya, disuruh orang tanpa kita tahu apa sebenarnya di sebalik daripada koman itu. Adakah koman itu baik? Adakah koman itu tidak baik? Ya, tetapi God is good all the time ini adalah sesuatu yang sangat baik lah. Sangat baik. Jadi daripada apa yang kamu sudah kongsikan tadi, saya masih rasa kita perlu lagi mendalami ini, slogan ini, God is good all the time. Ya. Jadi soalan yang lebih dalam, kenapa kita perlu untuk benar-benar memahami slogan ini? Adakah slogan ini boleh digunakan oleh orang untuk ambil advantage saja? Ya,
ketika berada di dalam gereja ataupun sebaliknya. Kenapa kita perlu betul-betul menghayati ini? Tidak bolehkah kalau kita cukup untuk mengetahui saja? Saya pikir sebab dia melibatkan penyembahan. Ya. Kan? Jadi bila kita ucapkan bersyukur kepada Tuhan, itu penyembahan. Lagi yang ayat 22 tadi saya sebut itu, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, kalau kamu lihat ayat 22, Mazmur 107 itu ada dua hal di sana. Satu, mempersembahkan korban syukur, worship. Itu adalah penyembahan. Bolehkah kita menyembah Tuhan kalau kita tidak memahami apa konten penyembahan kita itu? Siapa yang kita mau sembah? Itu yang Tuhan sebut di sana, yang mengenai penyembahan terhadap perempuan Samaria itu. Tuhan adalah roh, dan siapa yang menyembah Tuhan ibadah dalam roh dan kebenaran. Dia keseluruhannya apabila kita menyembah. Jadi ada yang kita faham kenapa kita menyembah, siapa kita sembah itu, dan termasuklah karakter Tuhan itu semuanya terlibat juga. Hal yang kedua dalam ayat 22 itu di sini, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya. Apa itu? This is yang kita panggil a mission statement ataupun misi. Satu, kamu worship. Jadi dalam bersyukur ini, ya, dalam pengertian God is good all the time God is good, kita melihat kepada dua sudut. Satu worship, satu misi, mission. Sebab mission itu dikatakan ceritakan itu kepada orang lain. Wow. Jadi bila kita katakan all the time, God, I'm ready to go, or something like that lah. Wow. Jadi ini God is good all the time ini kita perlu memahami disebabkan salah satu lah. Saya cakap disebabkan kita adalah melibatkan kita punya penyembahan. Ya. Yang kedua itu bukan salah dua. Yang kedua itu disebabkan mission kita untuk memberitakan tentang ini. Jadi ini adalah sesuatu yang betul-betul kita kena paham ini. Kita kena paham. Iya, saya setuju dengan pendapat Pastor Gerard yang frasa ini juga ataupun slogan ini boleh berkaitan dengan misi kita juga. Sebab seperti yang kita sudah bincang tadi, setiap kali kita mengucapkan God is good all the time God is good, bermaksud kita ada satu pemahaman, kita ada satu penghayatan yang ini adalah karakter dan kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Bible, setiap kali Yesus melakukan kebaikan ataupun menyembuhkan orang yang sakit, Yesus bilang jangan kasih tahu orang. Tapi itu orang macam tidak sabar-sabar mau kasih sebar yang dia telah disembuhkan. Betul. Saya kira kita juga kalau kita sudah mendapat kebaikan Tuhan, sudah mendapat kasih Tuhan, itu adalah satu macam panggilan kita untuk berkongsi. Kalau kita malas-malas mau mengungsikannya, mungkin kita belum dapat menghayati sebenarnya kebaikan yang Tuhan sudah curahkan itu kepada kehidupan kita. Sebab kalau kita lihat di dalam Injil, orang yang dibantu oleh Yesus macam orang susah mau duduk diam. Orang mau kasih tahu semua orang. Ya. Sana Pastor Ferinle. Penghayatan memahami betapa baiknya Tuhan ini juga sangat penting. Saya setuju dengan pendapat yang kita sudah dengar sebentar tadi. Kadang-kala ada orang menganggap karena dia mengetahui bahwa Tuhan itu baik, dan di dalam pelayanan juga dia lakukan ataupun memperlihatkan, kadang-kala dia punya cara, dia tidak menunjukkan sebenarnya bukan Tuhan yang baik, tetapi dia yang baik. Itu karena menerima, mungkin dia merasakan dia mendapat sesuatu daripada daripada Tuhan. Dia coba untuk kasih share, tetapi karena mungkin ada kesilapan untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja,
yang good di sana bukan God yang dia tunjukkan, tetapi kredit. dia ambil untuk dia. Oke. Karena kita melihat firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 10. Yesus katakan, "Why do you call me good?" Yesus menjawab, "No one is good except God alone." Jadi ini juga satu teguran bahwa Tuhan sememangnya baik. Jadi di dalam pelayanan, walaupun kita sudah dengar tadi sahabat Jevino sudah mengatakan apa yang Tuhan lakukan, apabila kita merasakan kebaikan Tuhan dan kita lakukan dalam pelayanan kita dalam penginjilan, jangan mengambil kredit daripada itu dengan mengatakan bahwa kita ini baik karena Tuhan. Apa yang selalu berlaku yang kita lihat di luar sana, salah satu pelayanan yang harus kita sadar, penginjilan yang harus kita sadari adalah berusaha untuk mengkreditkan Tuhan sebenarnya. Jadi untuk membuatkan kita dapat benar-benar memperlihatkan kepada orang bahwa God is good adalah kita perlu ada satu pengertian yang baik, pemahaman yang baik bagaimana kebaikan Tuhan itu bekerja dalam hidup seseorang. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan ini ya lebar sudah saya punya perspektif ini. Semua tambah lagi, selebar lagi. Oh iya, oke. Gimana tuh? Begini. Saya suka yang seperti disebut tadi yang Tuhan melakukan kebaikan melalui kita, tetapi kita ambil tuh kredit tidak kasih pas kepada Tuhan. Saya pikir itu serius. Serius. Sebab we are taking credit what something that belongs to God, which is tidak bagus lah kalau bagi seorang Kristen juga. Dan saya pikir apa itu extension daripada itu punya idea. Saya lihat yang bahwa kadang-kadang kita memanipulasi kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan individu kita juga, dan juga orang lain pun mungkin kalau tidak memahami apa maksudnya kebaikan Tuhan ini, mungkin mereka berpikir bahwa kebaikan Tuhan ini kalau itu yang first yang kredit itulah yang you take the credit. Yang another thing is the issue adalah Tuhan itu baik. Jadi yang walaupun saya melakukan dosa, Tuhan itu masih baik. Dan something yang something to me quite apa namanya? Serius juga. What do you think of that? Saya setuju dengan itu, Pastor Gerard. Karena dengan kebaikan Tuhan juga kadangkala umat percaya mengambil kesempatan di sana dengan berkompromi dengan dosa, dengan alasan betul. Tuhan baik, Tuhan itu baik, Dia akan mengampuni. Hari ini minta ampun, besok Tuhan itu baik, Dia akan ampuni juga. Jadi karena slogan ini juga sebenarnya kalau tidak kita fahami, tidak salami betul-betul, selain daripada ambil kredit atas kebaikan Tuhan, kita juga mungkin yang bahayanya apabila kita tidak memahaminya betul-betul, kita akan menyalahgunakan kebaikan yang Tuhan sediakan, yang mana mungkin membuatkan dosa itu dihalalkan karena kebaikan Tuhan. Jadi saya rasa memang betul perlu serius juga memahami ini slogan God is good ini. Kalau saya berbalik lagi kepada penghayatan juga lah. Kalau penghayatan itu betul, kita akan lebih kalau penghayatan itu betul, kita akan memahami apa maksudnya sudah ditebus oleh darah Kristus. Mazmur 107 ayat 2. Jadi kalau kita memahami, takkanlah kita masih mau melakukan apa yang bertentangan dengan kebaikan Tuhan, masih lagi mau berdosa. Kalau balik-balik mengingat God is good all the time, tetapi pada masa yang sama masih juga melakukan dosa. Maksudnya dia kurang menghayati dan kurang memahami. Mula-mula perspektif saya sebesar triangle, sekarang sudah lebih banyak sisi, heksagon sudah ini. Jadi memang betul lah kan, kita perlu memahami lah ini slogan ini. Sebab kalau tidak kita memahami, boleh kita ambil advantage, take advantage kan? Kita salah guna. Kita bilang saya baik sebab Tuhan itu baik. Ada macam reverse-nya di sana yang sangat ketara. Jadi disebabkan
kebaikan Tuhan itu sesuatu yang abadi, ya, sesuatu yang tidak pernah berubah, dan itu adalah mission kita untuk memberitahu orang sekeliling kita, ya, tentang kebaikan Tuhan. Jadi saya terklik lagi satu kali, macam mana pula dengan kita punya penurutan? Disebabkan Tuhan itu seseorang yang tidak pernah berubah, macam mana pula dengan penurutan kita? Adakah penurutan kita itu macam yang saya cakap tadi? Saya cakap thank you sama itu orang, tapi saya tidak tahu apa tuh orang akan buat selepas itu. Ataupun orang cakap thank you sama saya, selepas itu saya macam mana? Jadi penurutan Tuhan itu dengan kebaikan, penurutan kita itu dengan kebaikan Tuhan ada connection nggak? Pastinya ada. Ada yang sudah kita ulas sedikit tadi itulah yang mengenai penurutan itu. Sebab ada sudah Definus sebut tadi dalam ayat yang kedua, atau biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Dalam konteks ini sebenarnya ini adalah dalam situasi yang menyesakkan. Tuhan menebus mereka ataupun menyelamatkan mereka. Bagaimanapun kita boleh juga melihat ini dari sudut pandang Tuhan menebus kita daripada kesesakan dosa. Dan kita mengetahui bila kita mempelajari perjanjian baru dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita oleh kasih karunia Dia tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti di situ. Dan apabila kita mengatakan kebaikan Tuhan itu direspon. Dan respon itulah yang saya pikir kita panggil sebagai penurutan. Kan itu bukan, kita percaya bukan sesuatu yang Tuhan gain God's favor untuk redeem, tetapi Tuhan sudah redeem kita, dan that's why kita respon kepada Dia. Dan antara yang terlihat itu tadi dalam ayat-ayat yang terlihat tadi tuh, mission, worship, dan memberi, dan ada lagi hal-hal lain, kan? Nampaknya jawaban itu sebenarnya sudah menjawab soalan tadi, tetapi dengan lebih dalam. Nah, Pastor Ferilni, sebab saya dengar ada bunyi-bunyi sedikit. Bunyi-bunyi kita. Ya. Bagaimana dengan pula penurutan kita ini, ya? Penurutan kita ini, adakah kita menurut Tuhan disebabkan kita punya experience sebab kebaikan Tuhan, ataupun disebabkan Tuhan itu memang absolutely good, absolutely very good, ya? Macam mana ini? Bila Pastor Gerard mention mengenai apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan, saya terjumpa ayat dalam Mazmur 34 ayat 8. Saya rasa ini juga satu ayat yang baik bagi orang-orang yang benar-benar mau bahagia dalam kehidupan di dalam perlindungan Tuhan. Dia katakan di sini, taste and see that the Lord is good. Maksudnya dia ini satu ayat yang mendorong kita untuk merasai sendiri bagaimana kebaikan Tuhan itu. Dan saya ingat, tanpa penurutan yang baik, saya boleh katakan kedalaman kita punya kenikmatan untuk memahami kebaikan Tuhan itu di level yang sentiasa terbuai-buai, yang masih lagi ada question mark, betulkah Tuhan ini baik? Tapi bila kita benar-benar menguji ataupun menempatkan diri kita untuk menerima, merasai sendiri kebaikan Tuhan dalam apa jua cabaran dalam kehidupan, Alkitab katakan kita akan berbahagia jika kita meletakkan diri kita dalam perlindungan Dia. Jadi penurutan itu juga saya rasa sangat penting untuk membantu kita merasakan nikmat yang Tuhan sudah sediakan. Masing-masing sudah disediakan berkat yang Tuhan sudah bagi. Cuma mungkin ada orang yang katakan bahwa saya sudah menikmatinya, tetapi saya tidak merasakan terlampau damai dengan nikmat yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin itu masalah karena tidak meletakkan diri ataupun masih lagi di dalam question mark untuk di setiap kebaikan yang Tuhan bagi.
Tetapi bila kita sudah betul-betul meletakkan diri untuk dibentuk, diatur oleh Tuhan, macam itu tukang periuk itu yang dibiarkan diatur kehidupannya, itu pasu, itu potter and clay. Saya rasa di sanalah kita tidak akan dibuai-buai, tidak ada langsung question mark dalam kehidupan kita mengenai kebaikan Tuhan. Kita benar-benar akan menikmati tanpa rasa sungut-sungut merungut-rungut. Itu yang tidak, saya lihat. dan tidak macam sikap manusia yang tidak mempunyai, kadang-kadang mereka meragukan, mereka pada mana ada udang di sebalik batu kayak ini kebaikan dia begitu. Tapi saya pikir Tuhan tidak, macam Pastor Fris sebut tadi, tidak ada udang di sebalik batu langsung. Bagi Tuhan bila dia baik, dia baiklah. Gitu. Kalau saya aspek penurutan ini saya masih lagi berbalik kepada penghayatan. Sebab kalau kita betul-betul menghayati dan memahaminya, saya rasa aspek penurutan itu dia punya natural outcome. Naturally natural outcome dia. Ya, natural outcome dia. Sebab kita memahami dan kita menghayatinya, itulah dia punya natural outcome. Kita akan menurutinya. Apa yang boleh kita lakukannya untuk menghayati dia? I mean, I agree dengan itu, dan I think there is something we need to understand, memahami apa yang boleh kita lakukan untuk menghayati dia. Itu satu soalan yang baik. Oke, jadi sementara kita berpikir itu, saya mau tanya supaya itu, saya mau tambah soalan lah, mau kasih connect itu. Itu pertanyaan, macam mana kita menghayati ya? Nampaknya kita punya saudara ini, Pastor Jepinus, memang seorang yang suka menghayati ini. Mau 4 kali sudah dia bilang menghayati. Ya, jadi soalan saya yang saya mau kasih connect ya, supaya kita punya idea lebih konkret. Biasanya apabila kita pikir tentang kebaikan Tuhan itu, dalam masa yang kita perlu menghayati. Tetapi kenapa kalau saya pikir tentang kebaikan Tuhan, tiba-tiba terkonek di kepala saya tentang berkat, tentang blessings of God. Setiap kali saya memikir tentang kebaikan Tuhan, macam mana kita mau kasih supaya kita lebih memahami ini tentang kebaikan Tuhan, penghayatan dalam masa yang sama berkat. Adakah kita boleh salah paham tentang ini? Ataupun memang disebabkan Tuhan itu baik, mesti ada berkat? Ya. Tadi secara indirect, sahabat-sahabat saya telah menjawab bahwa penurutan itu dalam masa yang sama sangat penting. Dalam masa yang sama itu kita punya pemahaman tentang God itu adalah seorang yang absolutely good, tidak pernah akan berubah. Jadi penurutan kita itu, sementara kita menurut Tuhan lebih lama, ya, satu proses kan, kita akan memahami bahwa Tuhan itu memang absolutely good, dan penurutan kita itu sangat berkait rapat. Kalau saya melihat penghayatan itu sebagai satu bentuk keikhlasan juga yang keluar dari dalam diri kita. Keikhlasan ini kita boleh lihat apabila kita do the process right. Macam diantara kasih Tuhan, diantara kebaikan Tuhan dan juga penurutan kita. Proses yang betul ataupun progres yang betul ialah kita menurut sebab kita mendapat kebaikan Tuhan. Bukannya kita menurut supaya kita dilihat baik ataupun supaya kita mendapat God's favor, bilang Pastor Jaran di sana. Jadi yang membuat sesuatu penghayatan itu menjadi ikhlas, yang membuat sesuatu penurutan itu menjadi ikhlas apabila kita melakukannya sebagai satu respon kita yang sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Jadi kalau dalam kaitan berkat, saya rasa berkat itu mungkin datang selepas itu juga, Pastor, atau berkat dulu baru kita menurut, atau macam mana, Pastor?
I think berkat itu sentiasa ada. Iya. Nah, Because when you talk about berkat kan, kita akan melihat bahwa berkat itu sometimes dimengerti sebagai yang memampukan kita melakukan sesuatu. Untuk menjadi kita berdoa, Tuhan berkatilah perjalanan saya pada hari. Kita dimampukan, kita diperbolehkan untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Nah, apabila kita mengadakan perjalanan, kita menghadapi satu kemalangan, tapi kita terselamat, berkat itu sebenarnya mengikuti kita sebab kita terselamat sudah. Dan saya pikir di sanalah juga kita lihat bahwa God is good. ya, God is good. Berkat itu bersama-sama dengan kita. Dan saya pikir di sana kembali kepada perkataan penghayatan itu tadi ya. Dalam keadaan begitu penghayatan, apabila kita diselamatkan daripada musibah ataupun kemalangan ataupun apapun lah yang detrimental kepada kita punya existence. Saya pikir kita apa yang saya boleh kongsikan lah daripada saya akan kita boleh pause, kita boleh terus pause daripada kita punya apa namanya kepanikan, ataupun kita punya apa itu keinginan untuk menunjukkan. Gitu. Of course kita mau kongsikan itu, tapi kadang-kadang bila kita kongsikan itu pun ada juga tercampur baur yang kita saya ada cerita untuk diceritakan kepada kamu, dan tanpa disadari kita menceritakan saya sedang Tuhan, you know. Dan I think penghayatan yang Jeff katakan tadi akan boleh membantu kita untuk really sadar yang instead of saya kita bisa lo katakan Tuhan. Saya rasa menarik dengan pendapat yang sudah kita dengar tadi. Dan kalau bila sebut bagaimana kita boleh menghayati kebaikan Tuhan ini, bagi saya tiba-tiba terpikir tadi, selalunya kita manusia akan merasakan kebaikan Tuhan itu bila kita rasa hanya diberkati saja. Kita rasa ada berkat. Tiba-tiba saya terpikir tadi, why should we say that God is good selepas kita buka mata awal pagi selepas bangun tidur? Saya rasa banyak orang melupakan hal ini karena apabila kita bangun pagi, otak kita masih fresh, masih segar. Kadang-kadang bila kita bangun pagi, pikiran kita terus fokus kepada perkara yang apa yang kita mau buat hari ini. Kita akan terus fokus kepada itu sehingga kita lupa untuk mengatakan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Hari ini saya bangun, saya berada dalam keadaan yang baik. Jadi saya rasa bila kita coba melatih diri kita untuk lebih banyak mengucap syukur, kita akan lebih merasa menikmati kebaikan Tuhan itu. Bukan hanya ketika kita dapat berkat. Dapat berkat saja baru cakap, oh God is good. Saya rasa kita akan menjadi Christian yang saya rasa manja juga lah kalau begitu. Dapat berkat dulu baru thank you God. Ya betul. Jadi sekarang saya boleh lihat bahwa kitab ini, slogan ini, God is good all the time, bukan sahaja di dalam gereja. Yes. Hanya kepada orang yang di hadapan dan juga jemaat gereja. Tetapi God is good all the time ini sepatutnya diaplikasi oleh setiap individu. Ya. Setiap hari dan adalah harus di-experience, ya. Harus di-experience. Macam banyak sudah perkara yang kita sudah jawab tadi, dan soalan itu kita sudah kasih lepas lah. Tapi ini perkataan penghayatan macam saya ikut pula sampai sini nih. Ya, jadi itu penghayatan sangat penting juga, sangat penting, ya. Jadi Tuhan itu sememangnya Tuhan yang baik. Ya. Dan sememangnya selalu Tuhan itu baik. So, tidak dapat dinafikan lah. Kita tidak boleh nafikan tentang kebaikan Tuhan. Daripada perbincangan kita tadi, kita tahu bahwa
Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan syukur kita itu adalah disebabkan Tuhan itu baik. Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam masa yang sama, creation dia pun dia katakan baik. Yeah. Bukan disebabkan creation itu baik, tapi disebabkan Tuhan yang create dan Tuhan yang mengucapkan creation day itu baik. Ya. Jadi untuk hari ini, untuk saat ini, biarlah kita terus ingatlah ini perkara. Kita bawa di dalam hidup kita ini, kita teruskan dan kita terus mengucapkan, ya, pengucapan di dalam pengertian, ya, pengucapan not only in spirit but also in truth. Amen. In truth. Oke. Jadi untuk masa ini saya akan meminta saudara saya Pastor Ferini untuk berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan Tuhan kepada setiap satu kami. Kau mengajar kami hal yang baru pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami harus senantiasa bersyukur di atas segala yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menunjukkan sifat-Mu. Ajar kami untuk terus mengerti Tuhan, sehingga kami akan terus bertumbuh dan kuat, dan kami akan terus bersama-sama berjalan dengan Tuhan di dalam perjalanan kami menanti kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, karena Engkau mendengar, Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen.